Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi, Rekayasa Internet. Pada video Hansun kali ini terkait mata kuliah pemrograman jaringan 2, saya akan membahas serta mempraktekkan terkait NetMiko dan YAML di lab session 5 pada kali ini. Di sini kita akan belajar tentang NetMiko dan bagaimana mengintegrasikannya dengan YAML. Nah, kita juga memanfaatkan syslog untuk memantau perubahan konfigurasi perangkat jaringan secara otomatis. Nah, sebelum memulai praktikumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dari Paramiko dan NetMiko dan perbedaan di antara keduanya ya. Nah, dari Paramiko terlebih dahulu. Nah, Paramiko ini adalah sebuah library Python yang digunakan untuk membuat koneksi SSH ke perangkat lain. SSH atau Secure Shell ini digunakan untuk mengakses perangkat dari jarak jauh dengan aman. Nah, dengan Paramiko, kita bisa menjalankan perintah otomatis di server atau di perangkat jaringan melalui Python. Namun, karena Paramiko ini bersifat umum, jadi belum ada fitur khusus untuk perangkat jaringan. Artinya kalau kita mau konfigurasi router atau switch, kita harus ketik perintah satu persatu, dan kalau mau ambil hasilnya kita juga harus parsing outputnya secara manual. Jadi Paramiko ini lebih cocok untuk otomasi server, bukan jaringan. Ini umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, tidak punya fitur khusus untuk perangkat dan perintah harus diketik manual, lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Nah, kalau NetMiko sendiri, kalau terkait NetMiko dan perbedaannya, nah di sini muncul library yang namanya NetMiko. Nah, NetMiko ini sebenarnya dibangun di atas Paramiko juga, tapi dibuat khusus untuk otomasi perangkat jaringan. Bedanya, NetMiko itu sudah paham berbagai jenis perangkat seperti Cisco, Juniper, Mikrotik, dan lainnya, sehingga kita tidak perlu repot menulis semua perintah dari nol. Nah, kalau di Paramiko kita harus mengetik perintah SSH manual. Nah, kalau di NetMiko itu cukup panggil fungsi send command atau send config set, maka perintah langsung dijalankan di perangkat. Kita bisa lihat perbedaannya di sini ya. Umum digunakan untuk ini Paramiko. Kalau NetMiko itu dibangun di atas Paramiko khususnya untuk perangkat jaringan. Tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan, lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan ya. Jadi singkatnya, Paramiko itu dasar SSH-nya dan NetMiko adalah versi yang sudah dioptimalkan untuk perangkat jaringan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke praktikum ya. Praktikum di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan NetMiko untuk mengkonfigurasi router dan switch secara otomatis, sekaligus memanfaatkan syslog dan YAML. Nah, langkah pertama kita akan persiapan lab ya. Di sini saya menggunakan lab sebelumnya sesuai ketentuan pada materi ya. Di sini menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu. Jadi di sini sudah saya set IP dan juga SSH. Di sini kita coba mulai dari ping ya. Ping untuk IP routernya sendiri itu 1.7. Sudah bisa terhubung ya, bisa ngeping. Kalau untuk switch sendiri 1.8.
Nah, kalau SSH-nya sendiri di sini dari server, terkait server masih ada kendala yang dimana jika saya mau masuk SSH dia masih belum sempurna ininya. 92.68.1.7. Dia masih ada bacaan seperti ini. Nah, routernya sudah saya setting ya. Ini konte, terus hostname R1, interface Ethernet 0/0, IP-nya, terus ini IP domain, crypto, terus ini SSH-nya. Sudah bisa saling terping ya antara dari ke switch dan juga ke router ya. Namun ada kendala di SSH saja. Nah, langkah kedua itu kita harus menginstal NetMiko ya dengan perintah di sini kita akan install dua library penting yaitu NetMiko dan YAML. Cuman saya sudah menginstal. Nah, NetMiko ini digunakan untuk koneksi SSH otomatis ke perangkat jaringan, sedangkan YAML dia itu untuk membaca data dari file YAML nanti. Perintahnya itu pip install netmiko YAML. Nah, kita akan membuat di sini saya coba ya, dia bisa nggak ya? Kalau saya tumpuk install netmiko saya sudah ini ya, sudah install ya. Jadi kita lanjutin aja. Jadi kita buat terlebih dahulu file YAML-nya ya untuk menyimpan informasi perangkat yang kita konfigurasikan. Di sini saya sudah buat file YAML-nya. Sebentar, kita gini aja biar gampang. Tadi saya sudah ngoprek terlebih dahulu ya dari ininya. Nih, saya beri nama ini. Isi filenya di sini ada ini router ya, dengan IP router, username-nya dan password dan enable passwordnya. Dan ini si switch dengan IP switch, username switch dan juga password si switch. Nah, dengan format YAML ini kita bisa menyimpan banyak informasi perangkat dengan cara yang mudah dibaca dan praktis. Nanti script Python ini tinggal membuka file dan menjalankan konfigurasi otomatis. Kita coba jalankan ya. Ini kita clear, terus kita buka. Dia nge-lag sih, kalau nge-lag ya. Tuh, memang ada dari tadi seperti ini ya. Ketika coba kita refresh, enter. Ini kita Ctrl X, kita clear, kita bentar ya, kalau ngetik nanti dia nge-lag. Kita jalanin. Nah, ini bagian router terlebih dahulu ya.
connecting ya. Cuman terkendala di switchnya itu, dia itu nggak bisa dilihat lebih lengkap seperti ini. Cuman kalau mau dilihat tuh cuman bisa sampai tampilan ini. Tapi kita bisa perhatikan dari bawah sini ya, dilebarin juga nggak bisa. Oh bisa harus dilebarin. Nah ini udah ya, udah jalan. Kita geser, bisa. Kok nggak bisa digeser lagi ya? Kita lanjut teman-teman. Setelah script Python dengan NetMiko sudah kita jalanin juga ya. Script ini tuh otomatis login ke router dan switch, lalu mengaktifkan syslog serta melakukan konfigurasi VLAN loop. Ini YAML. Nah, dengan format YAML ini kita bisa menyimpan banyak informasi perangkat dengan cara yang mudah dibaca dan praktis. Nah, nanti script Python ini tinggal membuka file ini dan menjalankan konfigurasi otomatis nih ya, seperti ini. Kita lanjut ke NetMiko. Nah, NetMiko ini juga sudah saya isi ya scriptnya. Jadi tinggal dibuka lalu dibahas dan dijalankan. Di sini Nano, saya beri nama Nano Claudia Conf Verify Syslog P. Ini ya. Ini buat 30 VLAN. Sebentar ya. Coba NetMiko Nano NetMiko underscore conf py. Nah, di sini ya, belum saya ubah ya. Sebentar, saya sesuaikan terlebih dahulu. Baru di switchnya juga perlu kita sesuaikan. Username-nya di sini saya beri dengan S1, passwordnya sama Kisko juga, Kisko. Secretnya juga Kisko. Ini ya teman-teman. Terkait isinya, VLAN-nya buat VLAN 10 di sini. Kita kontrol O, enter, kontrol X. Kita clear dulu, kita jalanin.
tunggu sebentar. Nah, ini berhasil ya. Di sini di script ini itu akan otomatis ya login ke router dan switch, lalu mengaktifkan syslog serta melakukan konfigurasi VLAN dan loopback. Ini membuat VLAN 10. Nah, sekarang kita masuk ke syslog ya, pembahasan syslog. Karena ini merupakan bagian penting dari monitoring konfigurasi kita. Syslog adalah sistem pencatatan log dari perangkat jaringan. Setiap kali ada perubahan konfigurasi, syslog akan mencatat dan mengirimkan ke server. Dalam hal ini, NAC dengan IP 192.168.1.9. Nah, untuk melihat lognya, kita buka terminal di NAC ini. Di sini di NAC kita gunakan perintah sudo tile spasi f spasi /var /log /syslog. Nah, di sini ya. Dia sudah menampilkan log ya. Kita bisa lihat siapa yang melakukan konfigurasi dan IP mana dan perintah apa yang dijalankan. Itulah fungsi utama syslog untuk memonitoring dan mencatat semua aktivitas konfigurasi jaringan. Nah, tadi kan ada YAML ya teman-teman. Nah, YAML ini bahas sedikit ya terkait YAML. Di sini pada materi ini kan ada YAML, JSON, dan Python ya. YAML itu lebih mudah dibaca dan cocok untuk file konfigurasi manusia. Nah, sedangkan JSON itu sering digunakan untuk komunikasi antar aplikasi. Nah, kalau Python dia ini bisa membaca keduanya, tapi YAML lebih nyaman untuk network automation karena formatnya sederhana. Contohnya ada di sini ya. Nah, teman-teman, itu ya terkait dari hands-on kita saya hari ini. Kita sudah melakukan semua ininya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.